Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nemes Stories. Kali ini, sebuah cerita misteri sudah menanti kalian. Cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk berdiri. Jangan lupa, sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kisah baru langsung hadir di layar kalian. Sekarang, mari kita dengarkan ceritanya. Setelah lulus kuliah, aku sempat merasa cemas soal masa depan. Teman-teman sudah banyak yang bekerja. Beberapa bahkan sudah merencanakan pernikahan. Sementara aku masih sibuk melamar sana-sini. Keluargaku tidak bisa terus membiayai, jadi aku harus segera mandiri. Suatu sore aku menemukan iklan lowongan kerja di koran. Sebuah perusahaan kecil periklanan mencari desain grafis. Lokasinya di Yogyakarta, kota tempatku kuliah. Jadi aku merasa ini adalah kesempatan. Saat datang untuk wawancara, aku terkejut. Kantor itu bukan di gedung modern, melainkan di rumah besar bergaya Belanda. Dari luar tampak gagah, tapi kusam. Cat dindingnya pudar, jendela-jendela kayu tinggi dengan kaca buram, dan halaman depan dipenuhi pohon besar sehingga cahaya matahari sulit masuk. Aku berdiri lama di depan pagar, merasa ada hawa dingin menempel di kulitku. Aku melangkah masuk, engsil pagar berdecit panjang. Jalan setapak dipenuhi daun kering. Pintu kayu besar di depan terbuka. Seorang pria parubaya menyambut. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, pemilik perusahaan. Wawancara berjalan singkat. Ada sepekan kemudian aku diterima. Hari pertama aku bekerja. Suasana sudah terasa berbeda. Meja kerja disusun seadanya. Kipas angin tua berputar lambat di sudut ruangan. Poster-poster iklan menempel di dinding kusam. Seorang karyawan muda bernama Raka memperkenalkan diri. Ia duduk di meja sebelahku. "Selamat datang." "Yo," katanya dengan senyum tipis. "Terima kasih, Mas. Senang bisa kerja di sini," jawabku. "Ya, semoga betah," katanya singkat. Senyumnya terasa dipaksakan. Ada sesuatu yang ia tahan, tapi aku belum tahu apa. Hari-hari berlalu, pekerjaan cukup menyita waktu. Sekali aku merasa ada hal-hal aneh. Saat lewat lorong panjang menuju kamar mandi, aku merasa ada bayangan bergerak di ujung mata. Kadang ku dengar kursi bergeser di ruangan kosong. Saat ku tanyakan pada karyawan senior, mereka hanya tersenyum kaku. Sampai akhirnya, malam pertama lembur. Proyek besar harus selesai besok, dan hampir semua orang sudah pulang. Tinggal aku dan Raka. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Kantor hening, hanya suara ketikan keyboard dan dengung lampu neon. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Tok, tok, tok. Teratur, pelan, mendekat. Aku spontan menoleh. Ada orang lain ya? Raka langsung pucat, tubuhnya menegang. "Jangan nengok yuk," bisiknya. Aku bingung, kenapa? "Sudah, kerjain aja, jangan hiraukan," katanya cepat. Tapi rasa penasaran membuatku menoleh. Dan di ujung lorong kulihat seorang wanita berdiri. Rambut panjang terurai menutupi wajah. Bajunya putih kusam, wajahnya buram, samar-samar. Raka, sudah kubilang jangan lihat." Raka berusaha keras, panik. Wanita itu diam saja, tapi aku merasa tatapannya menusuk. "Siapa itu?" tanyaku gemetar. Raka menarik lenganku. "Tutup laptopmu, kita pulang sekarang." Kami bergegas pergi. Saat melewati lorong itu, aku melirik lagi. Kosong, tapi hawa dingin masih menusuk. Di luar aku menarik napas panjang. "Mas,
Tadi itu apa? Raka hanya berkata lirih, kalau mau tetap kerja di sini, jangan terlalu banyak tanya. Besoknya aku tak tahan. Saat jam makan siang aku memaksa, Mas, semalam jelas-jelas ada orang di lorong. Kalau manusia, kenapa kamu juga takut? Raka menghela napas. Baiklah, tapi jangan sebar ke yang lain. Kantor ini bukan bangunan biasa. Dari dulu banyak kejadian aneh. Beberapa karyawan keluar karena nggak tahan. Yang kamu lihat semalam itu baru awal. Aku tercekat. Hah? Awal? Iya, biasanya kalau sudah sekali melihat, artinya kamu sudah dikenali. Aku gemetar. Mereka siapa? Raka menatap serius. Keluarga itu keluarga tak kasat mata yang menghantui rumah ini. Keluarga tak kasat mata yang menghuni rumah ini. Sejak itu, kejadian semakin sering. Suatu sore aku mendengar suara anak kecil tertawa dari balik pintu. Tawa nyaring, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Aku buka pintu, kosong. Kembali ke meja. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Hihihihi. Aku menahan napas. Siapa di sana? Tanyaku gemetar. Tak ada jawaban, hanya kursi di pojok ruangan bergeser sendiri. Besoknya aku marah pada Raka. Aku dengar suara anak kecil, kursi bergerak sendiri. Aku gak kuat kalau kayak gini. Raka menatapku iba. Aku tahu rasanya. Tapi tenang, mereka gak selalu jahat. Gak jahat, itu menakutkan banget. Mereka cuma menunjukkan keberadaan. Selama kita gak ganggu biasanya aman. Aku geleng-geleng. Aku gak yakin bisa bertahan. Raka mendesah. Makanya jangan terlalu banyak tanya. Begitu kamu tahu, mereka makin sering muncul. Sejak gangguan makin intens, terkadang aku mencium bau bunga melati di lorong. Terkadang pintu terbuka sendiri. Suatu malam, saat aku hampir tertidur di kos, aku merasakan ada yang duduk di tepi ranjang. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Lalu terdengar bisikan perempuan di telingaku. Jangan pergi, dengarkan kami. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Akhirnya, aku nekat bertanya lebih jauh. Aku menekan Raka. Mas, siapa sebenarnya keluarga itu? Raka menatapku lama. Aku sendiri juga gak tahu jelas. Tapi katanya dulu rumah ini milik keluarga Belanda. Ayah, ibu, dan 2 anak. Saat perang mereka dibantai. Ada yang bilang mereka mati mengenaskan di dalam rumah ini. Aku merinding, jadi mereka masih di sini. Raka mengangguk. Mereka tinggal di antara kita, kadang muncul sebagai peringatan. Malam itu aku mencari keberanian. Aku kembali lembur sendirian. Di meja, aku berbisik pelan. Kalau kalian memang ada, tunjukkan. Sunyi, lalu udara jadi dingin. Bau melati menyuruak dari sudut mataku. Kulihat seorang anak kecil berlari melewati lorong. Aku menoleh cepat, tapi hanya bayang putih menghilang. Aku terdekat. Kalian mau apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, tapi kursi di depanku bergeser perlahan, seperti ada yang duduk. Aku menahan napas, mencoba tidak lari. Sejak malam itu aku mulai merasa mereka bukan sekedar menakut-nakuti. Mereka seperti ingin bicara. Dan akhirnya aku mengerti. Suatu malam aku bermimpi. Aku berada di dalam rumah tua itu, tapi dalam keadaan berbeda. Cat tembok masih baru, lampu gantung menyala terang, dan aku melihat keluarga duduk di ruang makan. Seorang pria Belanda, istrinya dengan 2 anak mereka. Mereka menatapku penuh harap. Si ibu berkata dengan suara lembut, "Kami tidak bisa pergi, tolong ceritakan kebenaran kami." Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya aku mencari tahu. Aku mendatangi perpustakaan kota, membaca arsip lama. Benar,
Rumah itu dulu milik keluarga Belanda bernama Van der Wijk pada masa revolusi. Rumah mereka diserang, mereka dibantai di dalam rumah. Tidak ada catatan pemakaman resmi. Mayat mereka dikabarkan menghilang. Aku merasa sesak. Mungkin itu sebabnya arwah mereka terjebak. Aku kembali ke kantor dengan perasaan berat. Malam itu, saat sendirian, aku berbisik lirih. Aku sudah tahu kalian dibunuh di rumah ini, bukan? Udara langsung membeku. Lampu neon berkedip. Dari lorong muncul bayangan samar. Pria tinggi dengan pakaian kuno, seorang wanita dengan gaun putih, dan dua anak kecil menggandeng tangan mereka. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka memandangku penuh harap. Aku gemetar, tapi memberanikan diri. Aku akan ceritakan kisah kalian. Aku janji tidak akan lupa. Aku janji tidak akan melupakan. Seketika hawa berat itu perlahan reda. Sosok-sosok itu memudar, menghilang dalam cahaya samar. Malam itu untuk pertama kalinya aku tidak merasa takut, melainkan iba. Hari-hari berikutnya gangguan hampir tidak ada lagi. Sesekali aku masih mencium bau melati atau mendengar tawa anak kecil, tapi tidak seinten dulu. Seolah mereka hanya ingin memastikan aku menepati janji. Dan aku benar-benar menepatinya. Aku menulis sebuah kisah ini dari awal sampai akhir agar orang tahu bahwa ada keluarga yang mati mengenaskan terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Sekarang setiap kali melewati rumah itu, aku selalu menunduk hormat. Aku tahu mereka masih di sana, tapi aku tidak lagi takut karena aku tahu mereka hanya ingin didengar. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai selesai. Itulah cerita untuk kali ini. Semoga kalian suka dengan kisah yang baru saja saya ceritakan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.